Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Berbicaralah Engkau secara pribadi kepada kami, dan bimbinglah kami Tuhan, agar kami mampu untuk menjalankan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Demikian sabda Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tema renungan saat ini adalah kreatiflah. Saudara yang dikasihi Tuhan, William Addis pada tahun 1770 dimasukkan ke dalam penjara karena terlibat kerusuhan. Walaupun harus terkurung di dalam penjara besi, William Addis tidak membiarkan pikirannya ikut terkurung bersama raganya. Justru di sanalah ia memperoleh ide untuk membuat sikat gigi. Tulang-tulang sisa makanan ketika di dalam penjara dijadikan sebagai gagang sikat gigi. Tulang-tulang tersebut dilubangi kecil-kecil yang nantinya akan dimasukkan bulu-bulu binatang yang ia peroleh dari penjaga penjara. Jika orang terdahulu menggunakan tali atau sejenis sebagai bahan terakhir dalam pembuatan sikat gigi, William menggunakan lem sebagai bahan terakhirnya. Lem dapat membuat bulu-bulu binatang merekat di tulang yang telah dilubanginya. Dengan demikian, bulu-bulu tersebut tidak mudah lepas, sehingga pemakaian sikat gigi dapat bertahan cukup lama. Kabarnya setelah keluar dari penjara, William memproduksi lebih banyak temuannya itu. Pada tahun 1780, William Addis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak. Ia berhasil menjadi seorang miliarder. Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir sama dengan kisah William di atas. Meski raga terkurung di dalam penjara, tidak lantas membuat hati dan pikiran Rasul Paulus ikut terkurung pula. Terbukti selama berada di dalam penjara, Rasul Paulus masih tetap dapat menyapa jemaat Tuhan melalui tulisan-tulisannya. Walaupun raganya terpenjara, tetap bisa berkarya untuk melayani Tuhan melalui surat-suratnya yang dikirim kepada jemaat di berbagai kota. Saudara yang terkasih, mari sadarilah agar kita tidak menjadi orang-orang yang terpenjara. Raga kita mungkin tidak terkurung, tetapi bagaimana dengan pikiran kita? Mungkin kita sendiri yang sering membelenggu pikiran kita. Misalnya, keadaan yang tidak baik seringkali membuat kita mengeluarkan kata-kata pesimis yang pada akhirnya tidak hanya mengurung pikiran,
tetapi juga membelenggu, bahkan melumpuhkan pikiran kita, sehingga kita tidak dapat melangkah maju, tidak berupaya untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Saudara yang terkasih, marilah apapun keadaan kita saat ini, jangan biarkan keadaan tersebut menentukan pikiran kita. Sebaliknya, biarkan pikiran kita yang menentukan keadaan. Akan menjadi seperti apa dan bagaimana. Dengan demikian kita akan dapat tetap berkarya bagi Tuhan serta sesama. Mari kita bangun karakter optimis dan kreatif agar pikiran kita tidak terbelenggu, supaya semakin banyak orang yang diberkati Tuhan melalui kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, arahkanlah seluruh hati dan pikiran kami hanya kepadamu, agar dalam situasi dan kondisi apapun kami dapat tetap berkarya bagi Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk rencana kegiatan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang akan menyertai dan menolong kami, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan melalui karya kami boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.